Oke, assalamualaikum, selamat datang di channel Ijul Farm. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan dari analisa bisnis ternak kelinci yang ketiga atau part 3 ya. Jadi di sini aku mau mereview sebentar untuk part 1 dan 2 kemarin. Di sini kita sudah mendapatkan peluang ya yang paling banyak marginnya, yaitu pada saat kita jualnya di siapan dan waktunya dengan waktu yang cukup singkat, yaitu 6 bulan atau 180 hari. Dan di sini kita akan melanjutkan kepada implementasi, yaitu apakah dengan perencanaan dari data kita yang pertama sampai kita planning ke margin segini, apakah bisa benar-benar sesuai atau bisa sampai segitu untuk keuntungannya. Nah, di sini implementasi kita akan menerapkan dalam hari ke hari sampai bulan ke bulan. Apakah bisa kita nantinya secara aktual bisa sampai di angka 4.700.000 ya untuk margin segitu dalam bulan ke-6 dengan data kelinci tersebut ya. Oke, jadi yang pertama di sini implementasi ada sebab stok pakan. Jadi di sini jumlah karung yang kita punya sekarang, karena kita kemarin belinya 6 ya. 6 untuk 6 bulan niatnya. Jadi ada tersedianya 120 kg. Nah, nanti ini hubungannya dengan pakan setiap harinya dari beberapa kelinci yang kita punya. Kita bisa mengkalkulasikan dia minus atau enggak dengan setiap harinya kita memberi pakan bertambah dewasa atau berubah kriteria dari kelinci itu ya. Nah, kemudian di sini ada sebab keuangan. Untuk sebab keuangan ini concernnya di biaya operasional atau biaya berjalan, karena kita nanti adanya biaya pakan saja yang berjalan dan karyawan sama sewa tidak ada. Jadi nanti dia akan dipengaruhi oleh biaya pakannya saja. Oke, langsung saja kita ke tabel aktualisasinya. Nah, di sini adalah data dari semua kepemilikan kelinci kita ya. Jadi yang kemarin kita mempunyai 5 indukan, 1 jantan. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama ada nomor. Ini nomor, bentar ini saya ganti dulu. Nah, ada 11 baris. Kemudian di sini ada kandang. Maksudnya kandang ini adalah whole, yaitu kandang yang pertama atau kotak yang pertama isinya itu jantan. Nah, di sini ada nama atau grup, saya kasih nama ya. Jadi biar lebih mudah untuk kandang 1 whole pertama itu namanya Gary. Ini jantan BC. Terserah teman-teman mau kasih nama apa supaya bisa memudahkan untuk mengidentifikasi yang mana saja yang kelinci yang akan kita analisa ya. Jadi ini adalah jumlah kelincinya. Untuk jumlah kelincinya di sini. Nah, ini jumlah jantan tadi ada 1 ya di sini ya. Kita loncat di sini. Nah, pada saat kita membeli pertama kali ke penjual ya. Jadi pada saat turun ke kandang kita langsung itu pada umur berapa saat kita beli. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan umur berapa itu dalam bentuk bulan. Jadi yang warna seperti biasa, yang warna abu-abu segini adalah kita input sendiri ya. Dan begitupun seterusnya. Nah, karena ini ada 5 indukan, jadi saya masukkan 5 indukan dengan beda whole. Nah, dengan whole yang masing-masing. Nah, ini kenapa ada anakan lili? Nah, di sini sebenarnya saya siapkan untuk tujuan kita ya. Ini tujuan kita adalah untuk memberi si indukan ini proses hamil ya. Jadi nanti tujuannya adalah untuk hamil, memang untuk hamil ya. Nah, jadi di sini aku warnai saja biar kelihatan bahwa kita nanti tujuannya untuk biar si indukan ini hamil. Nah, jadi yang anakan ini pasnya umurnya masih 0 ya, karena memang tidak ada proses sama sekali, bahkan belum
bisa hamil, bisa jadi. Nah, untuk beberapa kelinci yang lainnya teman-teman tinggal masukkan saja berapa usia umurnya kelincinya pada saat beli, atau teman-teman pertama kali tidak pakai gini, jadi teman-teman bisa menghapusnya. Jadi ini adalah murni dari kelinci kita. Kemudian teman-teman bisa menambahi sendiri dengan cara klik kanan, copy, kemudian di-insert di bawahnya. Nah, baru diisi anaknya yang bakal nanti kita ini ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah kelinci teman-teman. Di sini karena kita tujuannya ada menghamil ini ya, biar indukannya hamil, jadi jumlah 5 indukan tadi kita pasangkan dengan anaknya, karena memang itu menjadi tujuan kita pasti. Kemudian setelah umur kita tulis, untuk umur yang pertama kali di sini adalah umur saat kita berjalan, saat kita mulai beternak atau memelihara si kelinci tersebut. Nah, jadi ini udah rumus ya. Nah, ini adalah saat hari pertama kali datang, dia akan umurnya sama dengan si umur beli ini. Kemudian ketika umur ke-5 hari, otomatis dia akan jumlah dengan cara dijumlah atau disum. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Teman-teman bisa mempelajari atau langsung saja diikuti. Jadi langsung saja nanti saya jelaskan di sini. Nah, di sini setelah kita udah dapatkan umur, kita bisa menentukan di umur tersebut dia posisi kriteria indukan atau bayi atau tua ya, atau siapan bisa jadi. Nah, karena di sini kita belinya indukan ini ada 3 dan siapan ada 2, jadi ini munculnya siapan. Nah, dia otomatis ya, karena ini udah saya kasih rumus if. Nah, if-nya dapat dari di sini ya, yang kita bikin tabel kemarin. Nah, ini penentuan ini jika umurnya kurang dari satu dia akan bayi, dan ketika dia umurnya antara 1 sampai 2,5 dia akan jadi sapihan kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman alur penjelasan rumusnya. Mungkin teman-teman bisa belajar if di beberapa kurs atau video YouTube di lainnya. Ini saya kasih rumus gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu kelincinya kriteria umur dan pada saat proses apa, ini ada kelamin, jenis kelamin kelinci tersebut. Jadi karena bakal mempengaruhi harga dan pakan, jadi ini saya input sendiri ya. Kita input apakah di indukan ini jantan atau betina. Jadi ketika di sini saya isikan betina, misal saya ketik betina, otomatis dia akan berubah di sini. Nah, di sini. Nah, fungsinya adalah untuk itu. Jadi karena memang jantan atau betina, jadi seperti itu ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya ada beberapa yang memang ini hamil, jadi pilihannya adalah jantan, betina, dan hamil. Karena hamil nanti juga mempengaruhi di pakan dan di harga ini ya, harga kelinci. Nah, jadi seperti itu. Untuk ini pilihan jantan, betina, dan harga. Nah, untuk jumlahnya teman-teman bisa nulis sesuai jumlahnya. Untuk indukan saya ngasih jumlahnya per satuan saja. Nah, untuk yang anakan nanti dia akan saya gabungkan jadi satu grup ya. Jadi pastinya misal si indukan tersebut melahirkan, pasti anaknya seumuran semua. Jadi langsung saya satukan dengan cara menulis jumlah total anak tersebut ya. Dan untuk memudahkan, kalau nanti saya pisahkan bakal menjadi tambah besar ini dan beberapa kolom banyak sekali ya. Kecuali nanti pada saat siapan atau sudah umur dewasa, kita akan memisahnya karena memang ada perbedaan ini jenis kelaminnya. Nah, kemudian ada setelah kita kriteriakan, dia akan muncul harga pakan dalam perharinya. Nah, satu hari dia itu bisa sampai makan berapa kilo sih. Nah, jadi misalnya si jantan ini umurnya ketika 10 bulan
dia kondisi di indukan jantan ini pakannya ternyata 0,09. Nah, ini dari rumus if yang mengarah ke referensi ke tabel yang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung saja mengikuti di sini. Untuk yang warna oranye memang biar nggak usah diubah lagi, langsung kita input di sininya. Nah, untuk yang begitupun dengan peluang, maksudnya peluang ini adalah harga ini ya, harga kelinci kita ini ya. Di yang jantan BC ini harganya segini 275. Kita lihat di sini. Nah, ini harganya. Nah, ini indukan yang 275. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita masukkan umur, dia akan bisa proses di sini ya, di yang warna oranye ini. Nah, kemudian kita lanjut ke, nah ini yang paling penting ya, nantinya bakal menjadi perharinya kita bakal ngapain aja, kita akan kelihatan di sini. Nah, untuk pada saat tadi itu kan hari pertama ya, atau hari ke-0 lah. Nah, kemudian kita teman-teman pada saat tanggal 1 bulan Januari ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ketika teman-teman mau mulai analisa berapa bulan atau mulai dari bulan berapa dan tanggal berapa. Di sini sudah saya siapkan sampai 6 bulan ya, karena kita nanti tujuannya untuk 6 bulan. Nah, ini berarti sampai Juni akhir. Nah, setiap 1 bulan ini saya bagi menjadi tiga sesi, maksudnya 3 part ya. Nah, ini untuk mempermudah kita freeze frame saja biar ininya tetap ada, namun ininya bisa kita geser-geser. Itu caranya, ke view kemudian freeze panes. Nah, ketika di freeze dia akan nggak hilang ketika dia di scroll ke bawah, dan ketika digeser ke sini dia akan tetap ada ini ya, biar untuk memudahkan teman-teman. Nah, yang pertama pastinya kita memberi makan di peternakan kita ya. Nah, dengan jumlah segini, dengan jumlah kelinci ini kita dapatkan berapa sih perharinya, begitupun seterusnya. Nah, kita tinggal, ini adalah langkahnya pertama, kita copy, karena ini rumus kita pastinya pakai paste yang ini 1 2 3 ini yang value doang. Nah, dia akan muncul. Nah, ini adalah hari pertama adalah muncul jumlah berapa kebutuhan pakan yang kita harus penuhi ya. Nah, jumlahnya di sini saya kasih totalnya untuk memudahkan. Nah, nantinya ketika kita masukkan pakan secara terus-menerus, otomatis umur di sini pasti akan nambah, karena memang di sini rumusnya mengikuti di tabel ini. Otomatis kita akan memberi makan secara terus-menerus ya. Jadi cara yang kedua, kita geser seperti ini, kita blok dulu, kemudian kita ambil garis yang ini biar muncul tanda plus, kemudian kita geser ke sini. Nah, dalam 5 hari kita dapatkan jumlah total makan dengan ini ya, 3 kilo. Nah, karena ini belum jadi anak ya, maksudnya nah ini sudah mulai muncul umurnya. Pada saat kita beli pertama kali dia umurnya 10, tapi pada saat umurnya kita di kandang kita itu 5 hari, dia akan menambah 10,2 bulan nih. Nah, pada saat yang warna kuning ini kita kan masih belum ada ini ya, kita belum tahu pada saat hari itu belum benar-benar hamil semua dan belum benar-benar melahirkan, jadi kita hapus saja dulu. Nah, ini adalah kondisi yang sebenarnya tidak bisa kita prediksi. Kita hapus dulu bagian ini yang untuk anakan. Nah, dia tetap tidak ada ya. Nah, kemudian di sini kita tetap berjalannya waktu, kita tetap memberi makan, melakukan aktivitas sesuai
apa yang kita kita lakukan di peternakan kita, mulai dari mencari makan dan memberi pakan sampai membersihkannya. Nah, kita nanti analisa sampai 6 bulan. Nanti kita akan dapatkan kebutuhan pakan yang benar-benar real ya. Nah, untuk ini adalah tabel bawah. Saya jelaskan sebentar. Di sini sebenarnya sama kayak yang tabel yang tadi di bawah. Ini adalah biaya operasional. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ini adalah konsumsi dari ini ya. Nah, jumlah hari ke nah ini bulan ke 0,7 hari ke-20 ya. Nah, hari ke-20 di Januari kita sudah memakan biaya 12 kilo dengan harga 84. Jadi kita sebenarnya masih minus untuk biaya berjalannya di 84. Nah, di 84 ini adalah margin yang nanti kita lihat ya. Nah, untuk pakan ukurnya ini maksudnya adalah ketika saya klik, ini adalah rumus dari ini ya, sum ini. Jadi inilah kebutuhan pakan pada saat hari tersebut. Nah, jadi ketika pada saat hari ini dia berubah, otomatis dia akan warnanya ini berubah ya. Nah, jadi nanti kita lihat saja. Ini saya lanjutkan karena kita masih tidak ada proses apapun. Nah, jadi masih sama ya. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk sebelumnya saya coba pakai, ini adalah kondisi yang sebenarnya nggak bisa kita prediksi, namun untuk pertama kali di sini saya coba memberikan ini ya, bahwa si Guini ini salah satu indukan kita yang umur 15 ternyata sudah hamil. Kita anggap seperti itu dan kita beri 0 ya. Jadi tetap hamil, namun dia tidak akan maksudnya tidak makan dan tidak mempengaruhi biaya ini, tapi dia ada gitu, keberadaan bayinya ada. Jadi kita tandain saja ini. Nah, jadi yang kita bisa menganalisa yang bayi-bayi ini atau yang anaknya nanti kita peluang untuk kita jual. Nah, kemudian kita geser sejumlah yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jadi anakan yang tadi yang di bulan Januari itu lahir, dia ini ya, umurnya 1 bulan ya. Nah, ini 1 bulan pas. Nah, kemudian kita akan tetap lanjut menggeser. Nah, di sini ada perubahan. Nah, inilah yang langkah ketiga kita. Jadi ini adalah suatu perbedaan ya. Berarti ada yang sudah berubah proses. Yang anakannya Guini ternyata dulunya bayi, namun ketika umur 1 bulan lebih ternyata udah jadi sapian kecil. Nah, jadi ketika warnanya hijau semua, kita nggak bisa teruskan ngopi seperti tadi ya. Jadi kita harus ngopi dari awal lagi, ulang, kemudian di copy di sini, di bagian yang ini, angka yang 31 yang bikin berubah tadi ya. Nah, sampai angkanya warna putih gini. Nah, ini tujuannya kita dapat warna putih ya. Jadinya nanti kalau misalnya ada warna hijau, kita copy seperti tadi dari awal ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadi sampai di sini, teman-teman. Sebentar, ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini misalnya karena kita dapatkan anakan si Guini, kita coba anakan, ternyata di anakan Widi ternyata hamil yang sapian ini.
Jadi kita coba, dia ternyata lahir kondisinya. Dan sebenarnya kondisi-kondisi ini harusnya sesuai kenyataan ya, nggak bisa kita prediksi karena memang ini sudah aku coba dan untuk nantinya untuk perbandingan ya teman-teman. Nah ternyata tanggal 10 Februari si siapan Widiti melahirkan ya, jadi dia akan muncul bayi. Kita warnain biar bisa jelas, dan di sini kita juga kasih warna dan kita tambahkan 0. Nah ini kita copy. Oh ini untuk kopinya kita tetap di sini ya. Nah seperti ini. Oh iya mohon maaf untuk ini ada kesalahan ya. Nah jadi pada saat kita ngopi tadi untuk yang pada saat berubah kita harus ngopinya sampai di sini saja. Nah jadi di sini tetap kita hapus karena dia kan belum lahir ya, dia masih dalam keadaan belum hamil atau belum lahiran lah. Nah jadi tetap kita sampai warna putih seperti ini agar dia nggak pengaruh sama si umurnya bayi tadi. Nah kemudian pada saat ini kita kedatangan tamu dari ini ya, Windy ini melahirkan, dan kita kasih 0. Jangan lupa untuk menuliskan jumlah ya, karena ini adalah tujuan kita. Sebenarnya ini juga bisa jadi kondisi atau challenge-nya teman-teman. Jumlahnya anak kan nggak mungkin bisa sampai 7 ya, karena ini adalah sebenarnya peluang yang nantinya kita harapkan. Namun kita tetap lihat saja bagaimana cara peluang yang direalisasikan. Jadi tetap kita lanjut. Ini kita jumlah dulu rumusnya. Jadi untuk menggeser teman-teman tinggal geser saja. Nah seperti ini sampai warnanya nggak warna hijau. Ini kita percepat saja ya teman-teman biar videonya nggak lama. Nah warna hijau.
Nah, ini saya perlambat lagi karena tadi sudah dapat ini ya, sudah kita berjalan sampai bulan Mei dan kita bisa melihat di sini anak-anak yang tadi, oh ini belum saya warnai kuning ya. Ini menjadi aset yang bakal nanti kita jual. Ini masih umur 1 bulan. Nah, ini udah sapian kecil. Dan ini sebenarnya kondisi yang nggak bisa kita prediksi, namun kita berharap seperti itu ya. Nah, di sini yang warna kuning ini adalah aset yang bisa kita jual nantinya, peluang yang menjadi nilai yang bisa diuangkan. Nah, di sini saya kontrol, saya seleksi. Nah, ini bernilai 2,3 juta, 2,380.000 rupiah. Nah, pada saat bulan Mei kita bisa sebenarnya jual sapihan atau siapan, bahkan kita bisa jual di siapan ini ya. Kemudian ada sapian besar yang angkanya lumayan cukup besar ya, ini 700.000. Namun di sini teman-teman ketika melihat yang tadi itu adalah warna merah ya. Nah, ini warna merah berarti dia itu masih minus, tidak ada penjualan sama sekali. Akhirnya dia tetap berjalan. Nah, ini stoknya bahkan kurang, stok pakannya, dan dari 6 karung itu sebenarnya kurang untuk dengan jumlah kita yang ini, jumlah kebutuhan pakan di jumlah kita ini ya. Nah, berarti kita harus ada karena kita tujuannya jualnya di siapan. Nah, di sini ketika sudah muncul angka siapan, ini teman-teman bisa langsung jual ya. Nah, artinya ketika dia nggak dijual-jual, dia akan memakan biaya ini lagi, memakan ini ya, biaya pakan. Nah, berarti di sini aku mau jual, aku berarti warnain dengan warna biru. Berarti otomatis di sini sudah nggak ada kelincinya lagi. Dan ini tinggal aku copy saja, taruh sini. Nah, akhirnya kita ada pemasukan yang nantinya bisa mengcover biaya ini ya, biaya berjalannya kita 888.000 kita cover dengan penjualan ini. Di siapan ini kita masih ada untung margin ini. Nah, ini nanti bisa menutupi harga pakan lagi ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti nanti di sini kita delete, di sini kita delete biar dia nggak jadi nambah. Nah, pada saat tanggal 4 atau tanggal 3 berarti sudah kita jual secara borongan lah, misal seperti itu. Kalau misalnya satu-satu berarti teman-teman harus memecah lagi. Jadi ada namanya dan ada seleksi ini lagi ya. Jadi dia betina atau jantan, seperti itu. Nah, berarti di sini bakal 0 nantinya. Nah, kemudian kita copy. Tetap dia harus sama ya warnanya ini. Nah, ini karena ketika kita jumlah nggak sama, kita harus menyamakan ini ya, harus sampai warna putih. Nah, ini sudah putih berarti sudah benar. Kita delete karena dia belum lahir, belum bisa, ini kita anggap begitu. Nah, di sini sudah nggak ada biaya pakan dan di sini peluangnya sudah berkurang. Jadi asetnya yang tadi lebih dari 2 juta sekarang berkurang ya. Ya seperti itu. Dan kita lanjut memelihara beternak lagi. Nah, ini ternyata udah warna hijau, berarti ada yang sudah berubah ya kondisinya. Nah, di sini sudah ada yang berubah. Kita copy di sini. Kemudian di sini kita paste. Nah, di sini. Nah, baru kita drag lagi. Nah, seperti ini. Kita akan berjalan seperti biasa. Nah, namun yang ini, sorry, ini belum lahir ini. Kita anggap dia belum lahir. Nah, mungkin di bulan Mei kita usahakan untuk lahir ya. Biar usaha kita ini. Nah, ini kita anggap dia lahir di sini. Kita kasih warna kuning. Nah, dia jadi aset
yang bakal nanti peluang untuk kita bisa jual. Ini udah ada di biru ya, udah nggak ada lah. Nah, jadi lanjut, tetap kita lanjut ya, kita drag seperti ini. Nah, di sini kita no fill saja. Nah, ini dikasih warna kuning biar kita tahu bahwa dia hamil pada saat bulan Mei, untuk nanti perbandingan nanti. Nah, jadi margin ini akan berkurang terus ya, karena berjalannya waktu dia akan dikurangi oleh biaya pakan ya. Nah, ini ada yang warna hijau, berarti sudah ada yang berubah, entah dari posisi dewasa atau dari kecil ke nadi sapien. Berarti kita copy di sini, kita paste. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut, sudah warna putih. Nah, dia akan bisa warna merah. Nah, apakah kita bisa menjual ini? Sebenarnya bisa, teman-teman. Untuk yang warna kuning ini adalah aset yang bisa kita jual. Kecuali ini ya ini masih bayi. Jadi terserah teman-teman, tapi ini adalah untuk analisa karena kesimpulannya di umur sapian. Jadi kita akan jualnya pada umur sapian. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Kita tetap lanjut saja. Mungkin kita akan percepat ya. Nah, sudah ada yang berubah. Sini. Nah, ini dia warna merah, berarti ternyata keuntungan yang kita tadi selama nanti sampai Juni ternyata kurang ya. Kurang. Nah, ini sudah ada yang warna. Kemudian kita copy. Nah, ini adalah Juni yang paling terakhir ya. Nah, sampai di sini kita bisa melihat ya, teman-teman, anakan yang sudah kita jual dia seharga 1.400.000, namun dengan harga pakan sampai umur ke-6 ternyata dia minus sekitar 280. Tapi kita punya aset di sini. Nah, aset yang warna kuning ini ya. Nah, ini siapan sudah bisa kita jual sebenarnya. Nah, di sini kita akan menjumlah semua aset yang nantinya kita bisa jual pada saat umur 6 bulan. Berarti kita akan klik di sini. Nah, ini ada 3.080.000. Kita tulis di sini. Rp3.080.000. Nah, ternyata kita masih untung ya ketika kita jual aset ini tadi. Misal, nah ini aku warnain biru karena bulan ke-6 kita bakal jual, meskipun dia kondisi sapien kecil, karena kita analisain sampai umur 6 bulan ya. Nah, jadi ternyata dari 6 bulan itu kita hanya bisa untung 2,8. Padahal itu sudah kita berikan angka 7 dalam setiap indukannya. Jadi hasilnya itu 7 anakannya, namun masih belum bisa sesuai di angka 4 juta ya, sesuai yang di planning. Ini saya balikan lagi. Nah, jadi kita tujuannya padahal dapatnya ini ya, nah angka 4,7. Nah, kenapa? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa disimpulkan atau bisa dibandingkan ya, teman-teman. Nah, bahkan ininya pun minus ya. Ternyata untuk bulan ke-6 ternyata nggak cukup ya.
Nah, ini minus sisanya. Nah, berarti pada saat kita pertengahan bulan atau pertengahan tahun nih, dari 6 bulan mungkin bulan ketiga kita beli nambah 3 lagi lah jadi 9. Ternyata masih kurang ya. Berarti kita coba 11. Oh, ternyata kurang. Berarti ternyata 12 ya, sekitar 12 karung, sorry. 12 karung baru bisa menutupin di angka 6 bulan tersebut dengan jumlah ini yang kita punya. Nah, ternyata kita dapatkan di angka di sini ya. Angka 2,79. Jadi sekitar setengahnya lah. Nah, ini karena apa? Jadi di sini aku udah menyiapkan kesimpulan. Nah, ini yang aku lihat tadi, aku coba. Nah, ini adalah perbandingan plan dan aktualisasi dari kita hitung tadi ya. Jadi untuk plan dari kelima indukan ini, pada saat plan yaitu di part 2 ya, kita akan di sistemnya akan memperlihatkan bahwa indukannya hamil pada saat yang sama dan lahir pada saat yang sama. Akhirnya dia ketika anakannya berumur di siapan atau bulan ke-6, dia akan mempunyai nilai yang sama dan bisa menjual dengan angka yang sama, tinggal dikalikan saja, akhirnya dia akan mendapatkan nilai yang banyak. Namun ketika diaktualisasinya, kita nggak bisa menerapkan bahwa kelima indukan itu bisa hamil dengan waktu yang sama atau lahir dengan waktu yang sama. Akhirnya kita hanya bisa berusaha untuk benar-benar mempercepat kelahiran dan mempertimbangkan kondisi kelinci juga ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita dapatkan ini yang saya coba tadi. Jadi di bulan Januari yang hamil ternyata, yang lahir ternyata yang Guini doang. Yang untuk Februari lanjut ke bulan Widi. Nah, jadi nanti setelah di 6 bulan ke-6 yang bisa dijual hanya punyanya si Guini. Nah, yang lainnya masih proses sapian atau ada beberapa yang sudah siapan ya, udah pertama kali. Nah, itulah yang diakibatkan ada perbedaan hasil. Jadi seperti itu teman-teman untuk analisanya. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa melihat planning awal untuk sebagai dasaran tujuan kita bahwa kita akan bikin sampai berapa sih untuk data biaya kandang atau bibit kelincinya, dan untuk tujuannya kita jual pada saat umur keberapa. Nah, untuk aktual ini bakal membantu teman-teman untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan ya. Jadi memang ternyata kita di bulan ke-6 hanya bisa mendapatkan keuntungan di angka 2,79 ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa chat di kolom komentar, ataupun jika teman-teman dapatkan filenya bisa cek di deskripsi, itu teman-teman bisa dapatkan ya. Baik, seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.